Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom dan lo lagi nonton Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Well, pada kesempatan kali ini di Daily Bread edisi atau episode yang ke-42, gue mau ngajak blessed people untuk mengenang kembali euforia ketika kita masih gereja atau bisa beribadah secara offline. Lo semua pasti tahu sebuah lagu dengan judul Lebih Dari Pemenang, ya kan? Dimana di situ ada lirik yang diambil dari Alkitab yang dikatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Jemaat langsung pasti bilang, tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Tak tak dung 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 dung. Das. Pasti gitu kan? Iya, pasti bakal bersemangat. Pasti bakal berapi-api, pasti bakal lompat-lompat pas lagi nyanyi lagu itu. Apalagi ketika interlude ya. Oke, memang lagu itu adalah lagu penyemangat. Pembawaannya semangat ya. Mulai dari lirik, aransemen lagunya, dan juga lirik tersebut memiliki arti yang sangat luar biasa. Dimana karena ada kebangkitan Yesus dari kematian, maka kita mendapat predikat sebagai orang yang menang, atau kita mendapat predikat sebagai pemenang. Karena pengorbanan dari satu orang bisa memerdekakan semua orang. Dan karena kematian Yesus itu jugalah, maka dikenal dalam kekristenan sebuah sebutan, yaitu free will atau kehendak bebas. Kata-kata itu muncul karena Allah, Tuhan, nggak strike lagi. Dalam arti tidak se-strike yang dulu di perjanjian lama. Dimana ketika di perjanjian lama, kalau ada orang berbuat dosa, dia auto meninggal. Contoh seperti sebuah kasus ketika ada yang membawa tabut perjanjian, kakinya tersandung, akhirnya dia dihukum, meninggal. Di zaman perjanjian lama juga kita mengenal, kalau ada ingin menghapus dosa, itu harus memberikan korban penghapus dosa, ya kan? Itu juga harus diserahkan kepada imam. Pokoknya ribet banget lah di perjanjian lama. Tapi kalau di perjanjian baru, kesannya Tuhan itu memang lebih baik, nggak galak. Kalau kita berbuat dosa, kita nggak langsung mati. Kita masih ada kesempatan untuk memilih, untuk minta ampun atas dosa kita dan berbalik ke jalan yang benar. Nah, ngomong-ngomong soal free will, gue pribadi nggak setuju dengan adanya free will. Karena arti dari free itu adalah bebas. Dimana bebas itu berarti tidak ada syarat atau nggak ada ganjaran. Kalau misalnya blessed people pergi ke sebuah toko atau melihat iklan yang menuliskan atau menyebutkan buy one get one free. Pertanyaannya sederhana. Apakah itu benar disebut free atau tidak? Kalau gue menyatakan itu bukan free. Karena kalau free itu nggak ada syarat. Sedangkan buy one get one free, ya kan? Beli satu dulu, itu adalah syarat untuk mendapatkan satu lagi secara cuma-cuma. Itu bukan cuma-cuma namanya. Free will itu miliknya Tuhan, bukan milik manusia. Dan kita manusia ini hanya diberi kesempatan untuk memilih, bukan free will. Kita hanya diberi kesempatan untuk memilih your will or God's will. Dimana dari dua pilihan itu ada syarat dan ada ganjaran atau hasilnya. Dan lo nggak bisa di tengah-tengah berada antara your will dengan God's will, atau yang biasa disebut dengan munafik. Matius 6 ayat 24. Di situ kita bisa menemukan sebuah hasil kalau kita berusaha untuk menjadi orang munafik. Di mana firman Tuhan mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ada juga ayat firman Tuhan yang lain yang mengatakan, kita nggak bisa dua kaki berdiri di atas dua perahu. Ya kan? Kaki kanan di perahu yang kanan, kaki kiri di perahu yang kiri. Sebab kalau kita melakukan itu, maka kita akan jatuh. Sebuah perahu tidak akan pernah
dikemudikan oleh 2 nahkoda. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita nggak boleh menjadi munafik karena akibatnya akan sangat fatal. Nah, jadi blessed people, lo tinggal pilih. Your will atau God's will. Your will berakhir pada kebinasaan. Sedangkan God's will berakhir pada kehidupan kekal di sorga. Masih berkaitan dengan memilih. Kita manusia diperhadapkan dengan hal yang gue bilang cukup berat, blessed people. Di mana manusia itu memiliki kans atau kemungkinan untuk berubah di tengah jalan. Awal yang baik belum tentu menghasilkan akhir yang baik. Dan awal yang buruk belum tentu memberikan hasil akhir yang buruk. Karena manusia, lo dan gue, itu bisa berubah di tengah jalan. Kita ambil contoh, Raja Salomo. Raja yang dikenal dengan hikmatnya yang luar biasa yang Tuhan berikan pada masa mudanya. Itu adalah awal yang sangat teramat baik. Bahkan hasilnya atau sejarahnya ya. Sejarahnya sampai saat ini seluruh dunia mengakui kalau Raja Salomo adalah raja terkaya. Karena dia penuh dengan hikmat. Tapi lihat akhirnya, dia ikut kepada istri-istrinya untuk menyembah berhala. Ada lagi seperti Maria Magdalena, di mana dia mengawali kehidupannya sebagai seorang pelacur. Tapi lihat, ketika dia mengambil keputusan, memilih untuk mengikuti Tuhan, maka dia memiliki akhir kehidupan yang indah. Hal terakhir yang mau gue katakan buat blessed people, dan yang harus selalu diingat, kita sedang ada dalam gelanggang pertandingan. Di mana dalam sebuah pertandingan, pemenang ditentukan pada akhir pertandingan. Bukan awal, bukan di pertengahan pertandingan. So tentunya gue berharap jangan sampai kita mengawali dengan baik, di pertengahan kita bertanding dengan baik. Tapi pada akhirnya, kita memilih untuk melakukan our will. Your will, bukan God's will. So blessed people, the choice in your hands. Thank you for watching. Kita bakal ketemu lagi di Daily Bread atau konten lainnya dari Christian Daily Channel berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. So see you and God bless you, and as always, keep the faith.